Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 1050 123 30 173 dan teman saya Willy Sanjaya dengan NIM 1050 123 00 304. Di sini saya akan mempresentasikan metode transportasi solusi optima. Di slide pertama ada metode transportasi. Di sini solusi optimal strategi untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan barang dari beberapa tempat asal ke beberapa tujuan dengan biaya serendah mungkin. Selanjutnya, apa itu model transportasi? Model transportasi adalah metode perhitungan untuk mencari cara termurah mengirim barang dari beberapa pabrik asal ke beberapa gudang. Tujuannya meminimalkan total biaya pengiriman dan sering dipakai di dunia nyata seperti pada perusahaan logistik, distribusi makanan, bahan bangunan, dan lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur model transportasi. Yang pertama, sumber atau asal. Tempat barang tersedia, misalnya pabrik. Yang kedua, tujuan, di mana tempat barang dibutuhkan, misalnya gudang. Selanjutnya ada biaya, di mana ongkos kirim dari sumber ke tujuan per unit barang. Selanjutnya ada supply dan demand, di mana jumlah barang tersedia dan dibutuhkan. Dan yang terakhir, masalah dikatakan seimbang jika jumlah supply atau demand. Selanjutnya, contoh representasi masalah. Yang pertama, kita bisa disusun data dalam tabel atau matriks. Yang kedua, baris, seperti sumber, misalnya Majalengka, Cianjur. Yang ketiga, kolom, tujuan, misalnya Bandung, Jakarta. Yang keempat, setiap kotak berisi biaya kirim per unit. Dan yang kelima, kita akan mengisi kotak-kotak ini untuk menentukan rute pengiriman yang terbaik. Selanjutnya, metode awal 1 northwest corner. Mulai dari pojok kiri atas tabel. Yang pertama, kirim sebanyak mungkin dari sumber ke tujuan. Yang kedua, jika supply atau demand habis, pindah ke baris atau kolom berikutnya. Dan yang terakhir, cepat dan mudah tapi belum tentu biaya paling rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya metode awal 2, yaitu biaya terkecil. Yang pertama, lihat seluruh tabel, cari biaya kirim paling murah. Yang kedua, alokasikan barang sebanyak mungkin ke rute itu. Yang ketiga, ulangi proses sampai semua permintaan dan ketersediaan terpenuhi. Dan yang terakhir, hasil lebih baik daripada metode Northwest. Selanjutnya ada metode awal 3, Vogel Approximation atau VAM. Yang pertama, hitung selisih dua biaya terkecil di tiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan selisih terbesar, lalu alokasikan ke biaya yang paling terendah. Yang ketiga, metode ini memberikan solusi awal yang lebih dekat ke optimal. Yang keempat ada cocok untuk masalah yang besar. Selanjutnya, cek solusi metode stepping stone. Untuk tahu apakah solusi awal sudah optimal, yang pertama, pilih sel kosong atau tidak ada alokasi. Yang kedua, buat loop yang menghubungkan sel kosong dengan sel yang sudah diisi. Yang ketiga, hitung nilai indeks peningkatan dari loop itu. Yang keempat, jika semua indeks lebih daripada 0, maka sudah optimal. Yang kelima, jika ada yang kurang daripada 0, lakukan perbaikan alokasi. Cek solusi metode MODI. Cara lain untuk uji optimal. Yang pertama, tentukan nilai baris R dan kolom K berdasarkan biaya alokasi. Yang kedua, hitung indeks peningkatan untuk sel kosong. I sama dengan C minus R minus K. Yang ketiga adalah, jika semua indeks positif atau 0, maka solusi optimal. Yang keempat, kalau ada negatif, lakukan perbaikan seperti metode stepping stone. Di sini ada masalah khusus.
Yang pertama, masalah tidak seimbang. Supply tidak sama dengan demand. Solusinya adalah tambahkan dummy sumber atau tujuan agar seimbang dengan biaya pengiriman sama dengan 0. Yang kedua, degenerasi, jumlah alokasi kurang dari baris plus kolom minus 1. Solusinya adalah tambahkan alokasi kosong atau 0 di salah satu kotak agar perhitungan metode optimal bisa dilakukan. Selanjutnya ada aplikasi nyata, yaitu perusahaan pengiriman, yaitu seperti JNE atau JNT. Yang kedua ada retail dan manufaktur, untuk mendistribusikan produk ke gudang atau toko. Contoh, sebuah pabrik di Majalengka mengirim barang ke Jakarta, Bandung, dan Cirebon dengan biaya dan permintaan tertentu. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ada 4, yaitu yang pertama, metode transportasi membantu perusahaan untuk mengambil keputusan terbaik dalam pengiriman. Yang kedua, 3 metode awal, yaitu untuk membantu mulai perhitungan. Yang ketiga ada 2 metode optimal, untuk memastikan produk agar mendapatkan solusi yang terbaik. Yang keempat adalah masalah khusus harus ditangani agar hasil tetap valid. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan maaf juga ada kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.